masih apa itu? Ya, sambung acara dengan saya, yaitu adalah software principle. Sekali lagi, kita akan banyak sekali teori ini. Ya, maju. Chapter 5. Masih agile. Makanya tuh materi kita sesuai dengan buku ini. Ya. Karena emang kalau dari saya mahasiswa gitu, buku panduan kita adalah buku ini. Tapi sekarang karena tiap kali ada iterasi, ya berubah agak berubah antara buku yang saya baca dengan buku yang saya sekarang. Ini masih sudah sama. Yang untuk tadi, tadi. Yang file tadi, yang bukan ini, bukan. Yang sebelumnya yang itu. Sabar. Nah, habisnya baru kita masuk ke ini, ke dokumentasi sama kalau yang 45-nya. Sekarang teori dulu. Teori baru masuk ke ini kita, baru masuk ke prakteknya. Oke? Maju saja. Kemudian ya, bangun yang keempat tadi. Tempat buka. Ya, silakan buka. Oke, next slide. Oke, maju dulu. Oke. Ya. Sekali lagi ya, ini banyak teori, jadi banyak yang saya baca. Ya, setelah itu baru kita ini ya. Jadi itu jangan salah kutip ya. You often hear people say that software development knowledge has a 3.5 year life. Artinya apa? Setelah 3,5 tahun, ilmu kamu hilang atau dengan hilang, ketinggalan zaman maksimal gitu ya. Okay? In a development knowledge, that's probably about right. But there is another kind of software development knowledge, a kind of software principles that does not have a 3-year half cycle. These software principles are like serve programmers throughout their career. Jadi, aku dulu belajar itu Pascal, C, Java. Ya, sekarang pakai nggak bahasa itu. C Pascal hampir nggak pernah pakai lagi. Ya, Java sudah ketinggalan tren. Sekarang semua saya ke Python. Jadi kalau gitu apa saya pelajari selama ini hilang juga. Dulu juga pakai MySQL, sekarang saya pakai Postgre apa gitu. Ada dalam database. Ada database mata kuliah kalian. Nggak mungkin cuma satu. Ya, oke. Jadi banyak hal-hal yang saya pakai atau yang saya pakai ketika saya bangun program, malah sekarang nggak dipakai lagi, sudah ketinggalan zaman. Terbukti itu, ya. Jadi kalau gitu, sebagai kalau kita berada di dunia industri, ya, itu mesti terus-terusan update ilmu kita, ya. Tapi kalau saya di bidang edukasi lebih fokus adalah mendasarkan melihat ke depan kalian, tren ke depan, dan juga melihat tren ke belakang. Karena juga dalam edukasi kita mesti 2 tahap, bukan hanya melihat ke depan. Ya. Tapi kalau saya ya disuruh ngebangun program lagi, bisa nggak? Bisa. Kenapa masih bisa? Karena fondasi saya itu sudah lumayan bagus, bukan bagus sekali, sudah lumayan bagus, masih banyak yang kan. Karena itu mesti diperbaiki terus fondasi kita dong. Ya, salah satunya fondasi yang dipakai adalah fondasi dalam mengatakan bahwa aku adalah software engineer, tahu praktek sebenarnya dengan baik. Ya, itu yang dasar sekali. Karena walaupun kedepannya kita mau ganti bahasa, ganti teknologi, tapi pada dasarnya orang maunya adalah kita adalah bangun suatu tools untuk melakukan sesuatu. Jadi kita perlu pikirkan apa? Perlu memikirkan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana membuat tools yang baik. Next, ya.
Jadi apa itu yang betul? Tahu nggak? Be agile. Ya. Jadi maksudnya apa? Bukan be agile bukan menggunakan model agile, itu jangan begitu, karena agile juga mungkin dalam 5 tahun ke 10 tahun lagi bakal berubah lagi. Ingat, agile itu bakal berubah lagi sekarang ini. Dulu Scrum terkenal, sekarang mungkin aku belum cari lagi yang terbaru apa lagi yang tren sekarang. Ya, belum masuk lagi ke newsfeedku yang baru seperti gitu. Tapi 3 tahun sebelumnya tuh 3 tahun sebelumnya itu semuanya itu sampai game developer bilang wah Scrum. Ya, sekarang sudah mulai kurang. Kenapa juga? Karena beralih sekarang kemana arahnya? Alih sekarang ke AI. Bukan lagi tren lagi komputer, bukan lagi ke software development, tapi lebih ke bagaimana bangun AI yang bagus gitu. Ya, itu siapa tuh? Ya, prinsipnya adalah agile, mesti bisa beradaptasi. Ingat kemarin 12 prinsip agile disebut. Ya, lagi focus on quality on every step. Saya nyuruh kalian, kita bikin dulu cara kalian bangun dulu feasibility study kalian, baru bangun bab 1, bab 2, bab 3 kalian ya, atau bikin requirement-nya. Saya nyuruh kalian tolong dicek ulang semua itu, pastikan sudah benar. Ya, be ready to adapt. Pastikan bahwa kita bisa beradaptasi. Ingat, model itu hanya sebagai panduan. Ya, buku ini sebagai panduan buku ini. Walaupun namanya seperti orang sebutnya Bible Software Engineering, bukan berarti semua dari buku ini bisa dituruti. Tapi gunakan sesuai sebagai panduan. Kalau tidak sesuai, jangan kerjakan. Ya, oke. Ini yang penting juga. Build effective team. You cannot do it alone. Ya. Tim itu penting. Nah, kalau kita sudah bicara dengan tim, itu sudah luas sekali bicaranya itu. Bagaimana sudah bicara manajemen, bicara segala macam, psikologi segala macam. Tapi yang penting adalah tim kita mesti bisa kerja, paling tidak adalah kerja dengan baik. Ya. Dan sekali bilang profesional kalian, jangan bawa masalah pribadi dalam kelompok. Ya, itu mustahil. Nggak bisa bilang gitu. Contoh anak sakit ya kalau terpaksa lepas ininya. Lebih penting orang lebih penting mana? Keluarga daripada kerjaan. Ya. Jadi sekali lagi sini. Gimana kalau begitu? Next. Ya. Pastikan ada cara untuk komunikasi. Dan juga sekali lagi, itu saya komunikasinya. Ya. Kalau kita lagi dalam project, itu dibilang gitu, 24 hours, 7 days a week. Artinya apa? Kalau emang seperti itu, kita mesti bisa dihubungi kapanpun. Ya. Kadang-kadang bilang, oh WA gitu. WA bagus WA. Kita sekarang sudah banyak sekali cara untuk komunikasi. Dulu email, ya. Sekarang WA. Sekarang ada banyak yang lain gitu. Mungkin kedepannya sudah berubah lagi. Dulu sebelum WA ada pakai lain kan. Sekarang kemana lain? Sudah lebih kemana lain itu? Ya, aku sudah install. Sekarang semua WA semua. Ya. Tapi kalau kamu di Amerika jarang ke WA itu. Kenapa? Ya. Karena sebagian di Apple sebagian nggak suka. Itu aja prinsipnya. Ya. Jadi ada masalah seperti itu. Jadi gimana komunikasi? Nah itu mesti dibangun, ditentukan dalam hidup kalian. Ya. Boleh nggak Zoom meeting segala macam, oke? Ya. Manage change, approach, baby either teman-teman. Jadi mesti bisa kira-kira kita tahu kalau ada perubahan, itu bikinlah plan B, plan C dan plan D gitu kira-kira. Jadi kira-kira kamu sudah tahu kira-kira perubahan kira-kira apa yang terjadi. Ya. Lalu siapkan diri untuk rugi. Oke. Kenapa? Moore's Law, atau ada Moore's Law, bukan Moore's Law yang Orcom ya. Moore's Law bilang begini, gitu. If something will happen, it will happen at the most terrible moment. Oke. Dan sekali itu, kapan kita kecelakaan? Pas kita mau pergi ke rapat penting. Kenapa ya? Secara teori gitu ya,
Kamu kecelakaan pas mau pergi ke tempat. Jarang sekali kamu kecelakaan kalau kamu tinggal di rumah kan? Iya. Jadi jangan anggap wah ya, enggak. Resiko kamu nyebrang jalan itu sudah membuat kamu resiko kena kecelakaan. Ya, jadi anggap gini, ketika kamu bangun project, kemungkinan kamu gagal itu ada. Nah, masalahnya gagal dari segi bidang apa? Nah, perhatikan kegagalan itu bukan dari hancur total. Bisa aja gitu gagal dari segi bikin dokumentasi benar pertama kali. Artinya kamu mungkin yang tadi harga dokumentasi kamu mungkin ya 1 juta jadi 2 juta gitu. Itu mesti bisa ditelan seperti gitu. Jadi ada yang bilang itu best case, average case, worst case. Biasanya kalau kita tagih klien itu biasanya kita sudah mendekati tagihan itu mendekati worst case tagihan itu, bukan best case. Kalau best case agak rugi dikit kita kalau rugi, tapi kalau worst case tagihan kita kirim ke klien itu masih bisa ditelan sama kita. Ya, kita sudah anggap oh ya kemungkinan rugi. Makanya kalau semua perfect sesuai perfect, maka kalian sebagai tim bisa dapat bonus. Kenapa dapat bonus? Karena sebenarnya yang kita harapkan itu sekian, karena berharap worst case, ternyata dapatnya best case. Wah, dapat bonus kalian semua gitu, kayak gitu. Kenapa? Ya karena perusahaan mendapatkan keuntungan yang melebihi yang dia prediksi. Karena prediksi perusahaan adalah biasanya worst case. Oke? Ya. Ya. Lagi. Create work product that provide value to others. Create only those work products that provide value to other products. Jadi, ya, aku nyuruh kalian rapat, ya, kalian terasa nggak ada gunanya? Ya, kalau aku nyuruh kalian kerja sesuatu yang nggak ada guna, itu kalian boleh komplain ke saya. Oke? Saya mau nyuruh kalian supaya aku nyuruh kalian melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Pada yang dulu teman-teman kalian pernah nahan saya sampai setengah jam gitu, mereka nanya gitu, bilang kamu nggak ngerasa bahwa aku sebenarnya minta 1 jam ke 2 jam dari waktu kalian dulu. Artinya apa? Saya minta 20.000 ke 40.000. Kalau kamu kasih dalam bentuk uang gitu ya kan? Itu maksudnya. Jadi pertanyaan, kalau aku minta 20 ke 40.000 kan bisa protes kalau nggak bermanfaat seperti gitu. Ya. Jadi aku tipenya lebih ke sudah masuk ke dunia kerja yang dikunyah lalu dimuntahkan lagi sama dunia kerja gitu. Jadi sudah ngerasain sedikit pahitnya, sedikit ya belum, karena banyak kolega kita yang jauh lebih yang sampai bangkrut total. Aku belum pernah bangkrut. Ya. Hanya teman-teman yang sudah yang teman-teman di bisnis bangkrut total. Ya gimana? Mereka bangun lagi. Ya. Tapi usaha kalau itu adalah usaha, walaupun mereka bangkrut, mereka dapat pengalamannya, mereka nggak lagi gitu. Jadi walaupun ini bisa berguna, tapi jangan mau bangkrut ya, kalau bisa ya, penggunanya kalau ya, itu kan statusnya. Next, ya, oke, ya. Jadi itu yang pada dasar yang dasar sekali. Ya, itu pada saya itu hanya sebagai kalau mau jadi software engineer aja, yang mengerjakan project, sederhana aja itu, ya. Oke. Nah, sekarang ada prinsip the guide the practice. Jadi beberapa prinsip lah bahasa saya prinsip ya. Panduan, panduan saya kurang ini. Prinsip ya, prinsip. Oke, ya. Ya, yang mendorong kita dalam melakukan sesuatu, melakukan sesuatu praktis. Pertama adalah divide and conquer. Ya. Tugas yang saya berikan, kalau saya berikan, bikin ini sampai selesai. Kerjakan kumpul di akhir semester. Bisa nggak? Bisa. Cuma kalian nanti sebagian besar dari kalian, karena aku juga ngerasain dunia mahasiswa, bakal kamu kerjakan di akhir semester semuanya. Baru kalian kabut. Sekarang tugas besar kalian, aku bilang kerjakan feasibility study, kerjakan bab 1, kerjakan bab 2, kerjakan delivering requirement, dari requirement bangun bab 3. Ya kan? Jadi per minggu gitu tugas kalian makin ini kelihatan gitu bahwa nggak langsung berat semuanya. Tapi karena aku pecahkan pelan-pelan dan juga kalau pecahkan pelan-pelan, ujung-ujungnya ketika bilang oke, siapkan
siapkan seluruh dokumentasi pada akhir semester. Kalian pada saya tinggal menggabungkan aja. Ini kalian, Pak, ini Pak sudah beres. Aku tinggal lihat aja yang itu sudah yang bab. Aku juga sederhana. Aku nggak perlu periksa dari bab sampai bab begininya. Aku sudah cek feasibility study kalian. Aku sudah cek bab 1 kalian. Aku sudah cek bab 2 kalian, bab 3 kalian. Ketika sudah selesai, aku tinggal mungkin tanya sama dosen berikutnya, Bu Ana sama Pak Ali gitu. Gimana requirement mereka? Oh sudah bagus, sudah bagus. Sudah, aku tinggal ACC aja gitu. Udah beres. Kerjaan aku juga gampang. Kalian juga sudah gampang gitu. Karena dicicil gitu. Divide and conquer. Masalahnya adalah ya bagaimana memecahkan masalah itu menjadi bagian-bagian tersebut. Itu nggak mudah. Kalian ngambil bagian project kan? Diajarin kan nggak tuh bagaimana memecahkan masalah besar jadi masalah kecil? Salah satu yang dikerjakan itu adalah ketika kalian ini bangun timeline atau timeline yang gerak titiknya. Itu pada saya itu mengajarkan kalian memecahkan masalah menjadi bagian kecil sehingga ada kerjaan seperti itu. Ya. Apalagi understand this abstraction. Ya. Apa abstraction? At its core, an abstraction is a simplification of some complex element and of use to communicate meaning of the phrase. Jadi begini, kalian pernah lihat paper? Apa yang paling atas sekali itu? Abstrak. Apa sih abstrak itu? Gambaran keseluruhan. Jadi sering sekali kalau aku baca paper, aku nggak baca keseluruhan, aku hanya baca abstrak dulu. Kalau menarik, kalau bagus, baru ke bawah. Kalau nggak menarik ya lewatin baca paper lain gitu. Ya, kalau juga masih begitu. Ya, di Amazon Jeff Bezos pernah cerita gitu bahwa dia nggak suka pakai slide. Ya, dia suka namanya memo. Karena kalau gini kan aku masih tegak di sini menjelaskan kalian semua. Ini wajar karena aku ngajar kalian. Secara ilmuku lebih tinggi dari kalian, maka aku ajar kalian. Ngerti ya? Tapi kan di Amazon rata-rata yang pas rapat itu level skill mereka setara. Ya, jadi apa kalau mereka? Jadi mereka bikin memo abstrak gitu baru suruh baca sendiri-sendiri. Mereka bisa ngerti abstrak itu. Ya pertanyaan aku perlu nggak ikut seminar paper orang gitu? Enggak. Kenapa? Karena bisa ngerti paper yang mereka sudah publish. Juga perhatikan kalau kalian baca paper, biasakan jangan baca paper kalau kamu belum ngerti bukunya yang dapat dulu. Jadi begini, ada paper software engineering. Jangan kamu baca paper software engineering lalu kamu anggap oh ini prinsipnya enggak, karena mereka hanya abstrak yang mereka tuliskan situ, hanya yang gambar umum. Mereka menganggap yang membaca paper tersebut adalah yang selevel mereka. Tujuan mereka adalah untuk selevel mereka, bukan ditujukan bagi anak SMA, ya, bukan buat anak SMP, tapi buat anak-anak yang minimal yang kuliah sudah ngerti dasarnya. Jadi kamu baca paper gitu, kamu oh ini panduan untuk bikin TA kamu, salah. Paper itu untuk melihatkan yang terbaru, yang menarik dari sesuatu yang dasar ilmu yang sudah ada. Oke, ya. Strive for consistency, ya. Aku menyuruh kalian setiap minggu ada tugas kita, setiap minggu ada keluaran, setiap minggu ada aku rapat kalian, aku minta dokumentasi sudah ada, rapat sudah ada. Kalian ngerti, setiap kali aku ketemu saya bilang, tolong lanjutkan. Nanti juga mungkin dengan Bu Ana yang baru, walaupun nggak diminta, tolong dilanjutkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengerjakan selama 4 pertemuan terakhir. Ya, oke? Kalian sudah terbiasa setiap kali kelompok ada tukar ketua kan? Ya kan, sayang kalau nggak dilanjutkan. Kalau kamu anggap ya saya akan bacakan bagus, lanjutkan. Kalau nggak bagus ya mungkin jangan lanjutkan. Tapi kalau ngomong ke saya kalau nggak bagus, oke? Kalau benar ya. Jadi konsisten, lanjutkan terus kalau bagus. Kalau nggak bagus ya perbaiki. Makanya sebenarnya ada agile, perlu perbaikan kalau kurang bagus. Ya, ya bisa adaptasi. Oke? Apalagi? Fokus on the transfer information. Oke? Nah, pastikan ilmu atau apa yang kalian ingin sampaikan tersampaikan. Ingat komik kemarin? Ya, saya kutip komik terus karena kalau itu adalah salah satu yang paling menggambarkan tentang masalah software engineering dulu. Nah, yang sekarang komunikasi antar orang itu beda sekali. Ya. Oke.
aku punya gaya yang agak dibilang nggak sopan karena aku punya budaya Amerika lebih banyak. Ya, aku maunya belak-belakan, aku mau cepat, aku maunya kalau kamu bicara aja gitu, bilang, oke, jangan panjang-panjang gitu bilangnya. Kalau kamu nggak suka, bilang nggak suka. Ya, sudah beres, nggak suka. Kenapa nggak suka? Ini. Saya terima kalau saya nggak kalau bagus, kalau yang bagus saya terima, kalau enggak saya simpen gitu. Jangan berhati. Ya, nggak ada guna, dia berhati. Ketik terima, simpan dua. Kalau berguna bagus, kalau nggak berguna buat kamu ya simpan aja gitu ke belakang. Ingat aja orang yang bilang dia nggak suka begitu ya simpan gitu karena itu nanti berguna buat tim ujung-ujungnya. Maksudnya kan aku nggak suka meeting datang jam 7 malam karena kita semua jam 7 malam oke aja gitu. Sudah ya sudah kalau begitu karena itu berhubungan dengan tim jangan jam 7 malam walaupun kita bilang itu malah bagus begitu. Oke, nggak masalah ya. Jangan sampai kesal sama dia, itu kan prinsip dia. Kalau kita bisa, tapi juga kita mesti bisa transfer information, bilang, Pak, walaupun data nggak begini, masalahnya semua yang lain baru pulang kita semua baru pulang dari jam 5 sore. Perlu makan dulu, perlu sholat, perlu segala macam, baru jam 7 baru bisa kita rapat lagi gitu. Sudah kalau begitu. Ya, tolong dimaklumi gitu. Gimana caranya? Kita mesti cari suasana gitu yang baik. Oke? Ya. Jadi pastikan saya dibilang nggak sopan itu karena punya budaya itu bahwa transfer informasi itu lebih penting daripada basa-basi, tapi pada akhirnya enggak. Basa-basi penting sekali malah itu. Nanti kalau kalian itulah pelajari dulu lah itu maju. Ya. Oke? Ya. Nah, sekarang yang sudah masuk ke jam ini kita. Bangun software adalah modularity. Apa itu modularity? Salah satu. Establish philosophy for software. Modularity provides a method for realizing this philosophy adalah gimana ngomongnya ya? Gue berapa satu biar lagi. Ya. Oke. Jadi walaupun divide and conquer, kamu pecahkan masa tersebut, pastikan dia selain itu juga bagusnya bisa berdiri sendiri gitu. Jadi masuk ke banyak proyek itu bagaimana memecahkan masalah gitu sehingga kalau dia dijalankan itu artinya aku pecahkan masalah A, B, C gitu ya. Kamu kerjakan A, kamu kerjakan B, kamu kerjakan C. Oke. Masalahnya kalau A belum siap, B nggak bisa jalan. Kalau B belum siap, C nggak bisa jalan. Jadi kalau gitu itu namanya bukan modular, itu namanya ketergantungan. Maunya A, B, C itu bisa jalan secara bersamaan. Tidak sekarang ada ketergantungan maksudnya. Ya, bisa nggak gitu? Di waterfall nggak bisa di waterfall. Karena waterfall mengenai requirement ini. Di coding bisa mengcode, tapi kalau yang intinya agak susah. Maju lagi. Ya. Look for patterns. Jadi kalau kamu sudah ngerjakan satu project, lihat project lain. Apa yang mirip dengan project sebelumnya? Bisa kita gunakan yang lainnya. Ya, pattern itu penting sekali. Ya, doing software embody to help software development resolve different problems in order to work software development. Jadi apa yang sama? Jadi bukan hanya dari sisi codingnya. Sama juga kan proposal. Oh, proposal kita paling hanya ngubah. Ada proposal yang hanya ngubah nama departemennya ubah. Yang lain sama. Begitu kita kan nggak perlu kerja lagi kan? Ya. Tapi perhatikan, perhatikan perlu walaupun begitu kita tetap perlu lakukan rapat untuk studi banding gitu. Walaupun dokumennya sama gitu, rapatnya beda rapatnya. Ya, mesti tahu benar bahwa kita hanya ngubah nama departemen. Nanti ada studi banding, oke? Oke. Yang ketujuh, ya, kalau punya masalah, ya, usahakan ambil beberapa sudut pandang untuk masalah tersebut. Oke? Jadi contoh sederhana kemarin saya bilang, oke, kita disuruh dikontrakkan bikin software ini. Apa yang kita kerjakan? Salah kalau sederhana itu. Ya, karena kita nggak perlu bisa study. Kenapa? Kalau sudah ada software yang bisa kita beli yang seperti itu, ngapain bangun semuanya?
Nah, divisible study malah dibilang nggak perlu dikerjakan, cukup kita beli yang punya orang lain. Sudah ada. Punya orang lain lebih murah, sudah stabil, tinggal paparan kita tinggal ubah sedikit gitu, tinggal kita kasih aja ke software klien gitu. Klien yang penting kan softwarenya bagus kan, ya. Ini sempat sekali itu di London atau di Amerika gitu, ada Uber Eats atau apa gitu kan Uber. Ya. Jadi dulu itu ada namanya apa namanya? Kitchen apa gitu namanya, yang hidden kitchen apa gitu. Kayaknya kitchen yang jadi begini. Kalau apa? Apa namanya? Bukan Hell's Kitchen. Hell's Kitchen beda. Bukan. Jadi maksudnya begini. Jadi ada begini. Apa sih ini restoran yang paling rame di Palembang kira-kira? Apa? Gacoan gitu ya. Anggaplah gacoan, tapi gacoan itu rasanya ininya. Oke lah. Anggaplah suatu restoran yang serame gacoan. Ya. Lalu kamu mau pesan makanan ke situ. Bahkan kalau walaupun kita nyuruh orang bakal lama ngantrinya kan? Jadi sekarang gacoan bikin suatu dapur di tempat lain gitu, ya namanya gacoan. Jadi semua delivery order bukan ke satu tapi ke dapur yang nggak ada tempat duduknya, nggak ada, hanya apa tahu namanya? Jadi hanya dapur isinya itu. Dapurnya doang. Nggak ada kasir, nggak ada pegawai, cuma dapur doang. Jadi setiap kali kita pesan makanan, ya diarahkan ke situ tempatnya. Ya. Masalahnya itu gacoan bukan? Bukan, gitu kan? Ya. Yang mungkin kokinya, bahan bakunya semua dari gacoan semuanya, tapi beda gitu delivery gitu. Ya. Hidden kitchen apa namanya gitu ya. Jadi secara prinsipal kita bilang, ya kamu bisa bedakan nggak pas terima pesan makanan atau enggak? Karena sama persis. Ya, kenapa? Karena yang bikinnya sama, tapi kan kadang-kadang kita bikinnya karena kita kan pikir restoran itu mahal karena tempatnya mahal. Kalau kita hanya pergi ke warung yang hanya dapur doang, mestinya lebih murah kan? Ya. Oke. Jadi sudut pandang itu beda-beda, oke? Lalu yang ke-8, bukan Hell's Kitchen, apa namanya itu? Apa ya? Ada di Gojek, ya pernah order. Apa namanya? Nggak ada rumah dapur. Iya, yang dapur kan. Tapi kalau itu kamu ngerti, kalau itu emangnya dapur doang. Tapi masalahnya kan kalau ini kan brandnya itu brand besar. Iya, Hei Sushi namanya. Oh gitu. Iya, Hei Sushi. Oh Sushi, tapi dapur doang gitu. Jadi kalau kamu ke sana, ada di Palembang artinya. Oke. Ya. Ada kayak gitu. Itu sempat jadi masalah. Ya. Karena dengan meningkatnya order delivery, kadang-kadang suatu restoran lebih banyak delivery daripada orang yang datang ke sini. Cloud kitchen ya? Oke lah, cloud kitchen. Ya. Jangan lupa ya kasih utama ke dia. Ya, coba dulu kali ini. Catat ya. Oke, ya. Lalu yang terakhir, ini paling sering buat kita. Kalau kamu bangun software, jangan lupa ujung-ujungnya ada yang pakai, ada yang maintain. Sering sekali kita kasih software itu kita tidak maintain, atau tidak dirancang untuk di maintain. Ya, di requirement kalian sudah ada belum? Di ini kalian, di fungsional kalian, di non fungsional kalian. Tambahkan nanti ujungnya perbaiki itu. Next. Ya. Oke, sekarang untuk komunikasi. Ya. Seperti komunikasi. Ya, kita harus banyak bacaan. Pertama, listen. Dengar apa yang diminta. Ya. Oke. Jangan ketemu klien langsung klien bilang apa? Kita nyarankan dia dulu klien bicara setengah jam gitu dulu. Baru kita bilang, "Lalu tapi gimana caranya biar bisa bikin klien bicara setengah jam?" Gimana caranya? Kalau klien bilang, "Aku mau butuh ini." Itu cuma satu kalimat kan? Gimana caranya?
ya kita mesti bertanya ke klien tersebut. Dan bertanya itu mesti yang bisa memancing informasi itu keluar. Jadi nggak gampang gitu, ya. Oke. Ya. Yang kedua, prepare from communication. Ini bagi kalian, kemarin ada, kalian kalau KP di mana KP kalian biasanya? Pertamina semuanya. Oh, Telkom kalian. Oh, bagus. Kemarin aku tanya sama ada masuk aku, kamu kemana? Ke Pertamina sebenarnya. Sendiri. Kenapa karena dia teman-teman rame-rame? Kenapa kamu nggak ke Telkom? Aku bilang. Kenapa aku kan dari Telkom kan? Kenapa kamu nggak Telkom? Oh, dia rame-rame gitu. Oke lah gitu ya. Tempat lain ada gitu? Kenapa nggak Telkomsel ke? Kenapa nggak ini ke Xiaomi atau ke Samsung gitu? Ya lebih ke situ kalian mestinya sih. Kalian ini kan Telkom ke detail kan? Ini beda lagi lemparnya. Kalau sekarang kemarin yang Pertamina kenapa bisa? Sekarang lebih lagi. Kenapa? Ya. Tapi begini sekarang ya buat kalian. Jadi andai sekarang gini, kalian sekarang mau melamar ke Telkom, ya. Pertanyaannya, kamu ngerti nggak Telkom itu kerjanya apa? Atau gini, takutnya begini, sering sekali kalian wawancara kerja ke satu tempat, tapi kamu nggak tahu tempat itu ngapain. Wawancara di Bandiri ngapain kalau kalian masuk situ? Nggak mungkin kamu jadi kasir kan, beda tempat. Apa ininya kalian dari SK level kalian nanti masuknya? Mesti cari tahu tersebut, ya. Beri prepare. Kamu juga kalau ketemu klien, klien butuh ini, kita mesti tahu klien itu mau ngapain, siapa klien itu, ya, punya keluarga apa nggak gitu ya, lagi, ya. Someone should facilitate the activity. Every communication meeting should have a leader to keep conversation moving and to decide, to mediate any conflict that occur and to ensure that other principles are followed. Setiap kalian sekarang ke rapat adalah pastikan kalian punya leader masing-masing. Nah, kemudian kalau kamu klien, walaupun kamu bawa 5 orang di belakang kalian, yang bicara hanya 1 biasanya. Nggak mungkin 5 yang bicara gitu kan, kalian pusing gitu. Ya. Tujuannya bawa 5 orang itu bukan biar mereka bicara, mereka mendengarkan pendapat tersebut. Jadi mereka punya, mungkin setelah pulang gitu mereka punya sudut pandang yang berbeda. Baru kita bicarakan. Jangan pernah konflik depan klien. Wah, parah sekali itu. Ya. Oke. Sekali lagi. Face to face communication is the best. Ya. Be on time, biasakan rapi gitu. Oke. Beri plus. Jadi penting sekali. Ya. Oke. Kalau di Amerika itu bagusnya kamu menggunakan kemeja, dasi, kalau bisa pakai jas. Kalau meeting bagus gitu. Jadi terlihat profesional kan? Kata high class. Jadi kalau kamu minta roti mahal, mereka tahu high class gitu. Ya. Oke. Sekarang kalau Zoom sekali kan dasi ini bagus semua tapi nggak pakai celana di bawahnya. Ya. Kalau tegak gitu baru kelihatan gitu. Tapi ya kalau tidak masih terlihat formal. Iya. Oke. Next. Take notes. Biasakan bawa pensil atau pena dan kertas. Ya. Bagus nggak bawa laptop sama itu? Bagus, cuma nggak begitu nggak begitu enak dilihat klien aja. Menurut aku ya. Karena kan kalau kita kan maunya kita face to face dengan klien kan, gitu kan. Kalau ini kan ada suatu barrier gitu, nggak begitu bagus, ada barrier. Ya, tablet mungkin lebih enak, tapi barrier gini kan kalau plus ini kan ada barrier nih, walaupun gini terasa gitu dikit. Ya, agak mempengaruhi. Ya, strive for collaboration. Ya, walaupun kita ya mau dapat uang, pada saat kita maunya sama-sama untung, win-win solution. Oke? Ya, maunya adalah knowledge kita apa yang dia minta. Jadi anggap gitu bahwa walaupun kita komunikasi itu benar-benar pertukaran ilmu. Ya, kita menjelaskan ke dia kira-kira apa yang bakal didapatkan dan juga menjelaskan kita apa yang kita ingin dapatkan. Jadi maksud berkolaborasi. Ya.
Oke. Pas dia, kalau bisa, perlihatkan dari segi modalitas. Kasihkan suatu timeline kira-kira. Apa kira-kira yang bakal dikeluarkan. Jadi kamu sudah tahu kira-kira apa yang dipecahkan banyak-banyak gitu. Pertama adalah, oke, kita bicara dulu gini. Belum saya terima kontrak kita. Ya, nggak apa-apa. Oke. Minggu depan Pak, saya akan siapkan proposal. Kalau nggak Pak baca gitu, kasih 1 minggu lagi. Lama gitu kan? Iya, karena dia juga sibuk. Ya, baru hubungi lagi gitu, kira-kira 3 hari berikutnya, 1 minggu, 3 hari berikutnya Pak, apakah hanya mengingatkan apakah proposal sudah dilihat, apakah ada yang mau diinformasikan gitu, atau 2 hari berikutnya gitu sudah hanya mengingatkan. Setelah 7 hari gitu baru kita mulai menanyakan lebih ini, ya. Tapi juga kita perlu juga menerangkan secara modalitas. Kenapa? Kalau kamu langsung blak ini besar gini, oke nggak apa-apa. Tapi kita langsung bilang dipecahkan pelan-pelan gitu, supaya orang lebih ngerti. Oke? Ya. If something is unclear, draw picture. Kalau kamu udah bisa ini kan, gambarkan. Jadi nanti berikut kalian ini kalian akan belajar dengan desain desain software engineering, ya, di mana kalian itu mengajarkan kalian menggambar, ya. Jadi kamu juga, kalau kalian bagus jago gitu, kalian bisa bikin interface website gitu dalam jangka waktu 2 menit, gitu, ya. Kalau ininya, aku lihat kemarin ada yang arsitektur gitu, dia bisa rancang suatu ruangan menggunakan Google Sketch dalam jangka waktu 10 menit, terbiasa gitu, ya bisa gitu. Aku dulu ya, Google Sketch lama. Tapi kalau sudah terbiasa, dia bisa gambarkan. Ya. Artinya apa? Kalau juga mesti punya kemampuan untuk menggambar atau mengilustrasi dikit gitu. Oke? Seperti orang yang bisa gitu. Ya. Kenapa? Gambar has a picture is worth 1,000 words, istilahnya gitu. Ya. Ya. If you want to agree on something, move on. Sudah, kalau nanti sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Oke, next step apa next step? Dan kali gini kan, kita bicara, oke. Kalian bilang oke, lanjutkan, jangan diterangkan lagi yang setelah oke itu. Ya, nanti keterangan berikutnya mungkin dalam bentuk memo atau apa gitu. Hanya untuk mengingatkan dan menjelaskan. Tapi kalau sudah oke, kita bicara, lanjutkan berikutnya. You want to go to the next step. Oke, kamu juga, if you can agree on something, sama juga move on. Kenapa? Begini, sering sekali kadang-kadang kita kadang-kadang terpaku terhadap sesuatu yang kita tidak bisa setujui. Nah, masalahnya kadang-kadang itu punya banyak bagian. Oke? Jadi, contoh, ada negara A dan negara B. Ya, negara A sama negara B, yang negara A jual jeruk ke negara B. Ya. Negara B jual duku ke negara B jual duku ke negara A. Oke? Ya. Lalu masalahnya ada perbedaan pendapat gitu. Oke? Tapi bukan di bagian dan bukan dari segi jual jeruk sama jual duku, tapi di bagian lain gitu. Mungkin ada masalah dari perbatasan gitu ya. Masalah mereka mau perang nggak gara-gara itu? Kemungkinan besar nggak mau perang gara-gara mereka lebih mau diplomasi banyak gitu. Kenapa? Kalau mereka perang, industri jual jeruk sama industri jual duku bakal rusak, lebih rugi itu daripada hanya dari kecil itu. Nah, juga kalau kita sebagai software engineer gitu, kalau kita bisa dapatkan satu aja yang kita setujui gitu, ya, bagian yang kita tidak setujui itu kemungkinan itu tergantung sama klien kita. Kalau itu deal kerasa mungkin kita masih. Tapi kadang-kadang itu bukan menjadi hal yang bisa merusak deal, karena mereka lebih mau yang bagian-bagian ini yang sudah kita setujui, ya. Makanya juga lewati, jangan juga ditekan juga, ya. Ayolah, setujui bagus, jadi sudah dapat plotnya gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kamu lihat kalau yang diplomat gitu, ya, cara mereka diplomat itu adalah cari yang bisa plot dulu, baru yang lebih sensitif itu belakangan, ya. Tapi itu kan diplomasi. Tapi kalau lain juga bisa dipakai begitu, ya.
Sama juga, kalau ada yang kurang jelas atau apa juga, move on juga. Kenapa? Kita juga mungkin bisa tanyakan lagi itu berikutnya. Kenapa? Ingat, waktu face-to-face meeting kita, atau ketika kita bicara dengan suatu orang itu, terbatas waktunya. Ya, oke, aku cowok, ya, aku cowok. Dari segi psikologi dibilang si cewek punya kemampuan 3 kali kata dibanding cowok. Maksudnya apa? Pernah dengar cerita itu? Ya, oke. Jadi kadang-kadang kalau aku dengerin cewek bicara, aku lebih mau diem gitu. Tapi masalahnya apa? Kalau didiamin, 2 jam hilang. Ya, lalu setelah itu ngambek dia ketika kita bicara. Ya. Nanti gimana cara ngatasinya? Terus aku nggak tahu. Makanya aku masih single sampai sekarang. Ya. Tapi juga itu pilihan. Aku nggak mau aja suka gitu. Ya. Sebenarnya kalau mau kawin sih gampang. Tempel aja di surat kompas gitu, dicari istri gitu, banyak artinya. Tapi dulu banyak gitu kan, dia kayak sekali. Tapi ya. Jadi perhatikan. Yang penting adalah pertukaran informasi. Kamu nanti tahu mana yang sudah setuju, mana yang tidak setuju, mana yang kurang jelas. Oke? Bawa pulang, pikirkan, ketemu dengan tim, baru kita ketemu klien lagi seperti gitu. Jangan habiskan waktu klien 2 jam kita hanya sesuatu yang kita mesti pikirkan sendiri lebih sering itu. Oke? Ya. Oke. Sekali lagi, negosiasi is not a game. Jangan mau menang. Ya, maunya menang-menang. Win-win solution. Oke, next. Ya, oke. Ya. Kata ini, waduh ini berat sekali aku ngajar ini. Ini misalnya lintas ilmu, lintas semua masalahnya nih. Ya. Planning principle. Pertama apa? Scope kalian ngerti. Aku nyuruh kalian tadi bikin scope. Kamu ngerti nggak scope kalian? Berapa kali aku nanya ke kalian, kamu ngerti nggak bahwa scope kalian itu butuh apa teknologi seluruh Indonesia untuk bangunnya? Karena kalian nggak ngerti, aku nggak apa-apa nggak ngerti. Ya, coba nanti pas kamu bikin requirement, aku pengen lihat requirement kalian seperti apa. Oke? Pastikan customer terikat dengan planning. Ya, tahu customer bahwa apa yang kamu mau kerjakan. Jangan tiba-tiba ada kontrak 3 bulan, baru 3 bulan baru muncul lagi. Klien nggak tahu apa-apa gitu. Oke? Ya. Apalagi, recognize bahwa planning itu adalah sesuatu yang iteratif. Artinya apa? Walaupun kamu bikin planning untuk 3 bulan ke depan, kemungkinan tiap minggu kamu bakal bikin plan baru karena kamu mesti menyesuaikan. Ya, atau karena apa? Kamu 3 bulan coba tuh ada mungkin di 3 bulan ke depan bilang oke, dari minggu ketiga sampai minggu keempat, minggu ketiga sampai minggu kelima gitu, coding gitu. Boleh nggak gitu? Enggak, mestinya itu per hari dipecahkan gitu ini kalian. Oke? Estimate based on what you know. Ya. Estimation is provided on effort, cost, and duration based on team current understanding and broke it down. Jadi jangan juga ambil sesuatu yang kamu tidak bisa ketahui juga maksudnya. Yang next, ya, consider risk. Ya, risk kalian apa? Saya gagal nggak? Apa terjadi kalau sepertinya anggap kalau selama ini nggak pernah biasanya sih aku bagusnya ngasih kalian gini. Coba satu tugas kalian. Apa yang terjadi jika sekarang baru aku bilang setelah aku lihat requirement kalian, feasibility study kalian, aku bilang nggak layak dikerjakan. Apa plan kalian? Ada nggak kemungkinan begitu? Banyak kemungkinannya, ya. Sekarang coba pikirkan aja, mestinya sih aku kerjakan gitu, tapi enggak lah, karena aku cuma punya 5 minggu. Kalau aku punya 1 semester, iya, nanti aku beberapa kali yang aku bilang nggak sesuai. Maksudnya aku tanya kalian gimana planning kalian. Oke? Apalagi itu? Be realistic. People don't work 100% every day.
Jadi sekali lagi, kalau kamu punya jadwal gitu, ya, pertama, orang itu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi jam 8 orang mungkin ngopi-ngopi dulu. Ya. Jadi ada joke gitu kan. Ya, ada joke di internet bilang gini, ada orang yang cacat gitu. Ya. Cacat, lalu dia ini apa nggak minum kopi gitu, ya, nggak baca-baca koran, ya, lalu bilang oke, bosnya oke, kamu diterima, oke. Kamu masuk jam 9 pagi ya, kenapa? Kan bukannya jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi kami baca koran sambil ngopi, kamu nggak kerjakan itu, jadi kamu masuk jam 9 pagi aja. Itu maksudnya, ya. Ballistic, ya, tim kalian bakal ada basa-basi dulu, ya, banyak ada waktu terbuang, makan siang, ya, jangan anggap bahwa tim kalian balik ke kerja efektif, ya, ya, sakit gitu ya udah, mesti siapkan, oke. Apalagi, adjust granularly as you define the plan. Granular refers to detail dan introduce project plan develop. Artinya apa? Ketika kamu bangun plan itu awal itu, ini mungkin awal sekali kamu bilang minggu pertama requirement, minggu kedua design, minggu ketiga coding, minggu keempat testing gitu. Mestinya besoknya kalau bikin, oke, dari requirement minggu pertama hari ini kita ketemu klien. Hari kedua kita meeting meeting kita bersama-sama untuk bangun proposal. Hari ketiga kita balik ke klien. Tapi itu minggu pertama. Jadi didetilkan benar. Hari pertama itu, hari keduanya. Minggu kedua kita mulai mendetailkan bagian untuk desainnya, meeting kita ininya. Jadi kenapa begitu? Kan kalau waterfall dibilang kan, kalau kamu belum siap requirement, jangan mulai desain. Artinya apa? Juga jangan plan desainnya dengan detail kalau kamu belum tahu apa yang kamu mau desain. Seperti itu juga. Itu kan itu dari segi waterfall. Kalau dari agile beda lagi caranya. Oke? Define how to ensure quality. Nah, aku kemarin nyuruh kalian bikin requirement. Kalau kita bangun requirement, kalau kita bantu, kalau di agile kemarin itu yang pertama, extreme programming kalau salah. Extreme programming bilang ketika mereka bangun requirement dan mulai coding, yang pertama kali mereka bukan extreme. Ada lagi. Ingat apa lagi itu? Ada ingat? Yang ketika mereka mulai coding atau requirement itu mereka bangun test code-nya dulu. Kenapa? Untuk meng-ensure quality-nya. Ya, kalau kita bicara dengan RUP salah satu bagian daripada agile. Ya, dulu yang sampai sekarang di informatika seluruh ini mereka kalau itu bab 3 selalu menggunakan RUP, artinya menggunakan agile sebagai desain mereka. Dipakai enggak, tapi gambarnya selalu harus seperti ininya di bab 3. Ya. Di RUP di itu satu bagian di awal adalah testing. Lakukan testing. Bukannya kalau di waterfall bagian pertama requirement testing dibagi 4. Kalau menggunakan RUP dibilang testing itu sudah dimulai di bagian awal. Kenapa? Karena mereka sudah mulai membangun test case yang untuk menjaga kualitasnya, untuk menjaga kualitas teks. Oke, terus ya. Lagi. Oke. Ya karena aku sering injek kabel yang sini ya. Oke, mundur. Lagi, ya. Lalu juga kita mulai, kalau planning kita mulai jelaskan bagaimana kalau ada perubahan. Jadi kalau kamu planning, kamu juga mesti akan terjadi perubahan. Jadi contoh, ya, kita ambil yang paling sederhana sekali. Aku adalah team leader. Kalau aku sakit, siapa yang menggantikan aku? Jangan nggak kerja kan? Siapa yang berikutnya kalau gitu? Ya mesti ada rencana gitu.
Ya kan? Kalau kalian begini, kalau kamu setuju, ini si ininya ketua sama ininya. Siapa kalian? Kalau begini kan, andai kata kalian tiga nggak bisa, maka aku bilang siap-siap teman kalian gantikan mereka. Kalau enggak, mereka tidak dapat nilai sebagai perwakilan. Ya, jangan sampai tidak ada yang jadi perwakilan, kan itu nilainya besar perwakilan itu. Oke? Jadi sederhana, plan gitu. Just bilang apa nih? Kalau pertanyaan WA mati gimana? Internet mati di Palembang ini. Nah, kerja lagi semuanya. Oke, 1 hari, 1 minggu. Gawat. Ada cerita joke gitu ya, dia bilang dulu ketika internet lambat sekali gitu, dia bilang gini, oh internet ini lebih lambat, it's so slow, a messenger pigeon is faster. A messenger pigeon? Oh. Jadi bilang gitu, bener nggak sih? Jadi diginikan, mereka mulai download, habis itu mereka cantolkan USB ke suatu burung merpati, kirim gitu, malah lebih cepat sampai gitu. Di tes gitu. Aku nggak tahu siapa yang menang, tapi katanya aku nggak tahu joke atau beneran. Ya. Jadi kalau internet mati ya kita mungkin internet mati kita gunakan burung merpati gitu. Ya. Oke. Pastikan plan kalian catat gitu. Kan kemarin kalau di nonton rapat kalian dibilang nggak kalian rapat lagi kapan gitu? Iya. Kalian ikuti nggak ininya? Sesuai nggak jam sama ininya? Kalau sesuai oke, kalau enggak mesti kalian tuliskan bahwa rapat tertunda gara-gara ini, bahwa kamu tahu ada perubahan gitu. Ya, oke? Next, ya. Sekali kenapa? Kemarin juga itu software bisa terlambat 3,5 tahun. Kenapa? Karena terlambat tiap hari. Ya, tiap hari terlambat, kita nggak tahu terlambat, lalu nunggu lagi terlambat lagi 1 hari, lama-lama numpuk per hari itu. Sampai 3 tahun numpuknya. Maju. Oke. Apa sih ini ada pertanyaan nggak? Ini aku bicara teori sama itu yang masa kalau nggak ada prakteknya nggak enak kalian ini. Ya, praktekkan sendiri di rapat sama tugas kalian ya. Tapi saya tuh ini tidak bisa dinilai. Nilainya subjektif. Ya. Oke. Modeling. In software engineering works 2 classes of model. Pertama requirement, habis itu design model. Ini yang sama aku bikin. Yaitu represent customer requirements by detecting software in these different domains: information, functional, and behavioral information. Ya, bahwa dia punya kemampuan untuk informasi apa, fungsional sama behavioral. Nah, ini agak berbeda karena biasanya kita hanya menjelaskan dari fungsional, non fungsional sama batasan. Ya, biasanya yang ini sama ini biasanya dijelaskan di non fungsional, tapi rasanya juga aneh, di non fungsional sama di non fungsional. Jelaskan begitu. Oke? Ya. Design model represent classic of a software that help practice to construct effectively architecture. Jadi kita nanti diajarkan minggu depan dengan bahasanya, mungkin Pak Ali Bu Ana gitu. Nanti lihat lagi. Next. Ya. Jadi oke, sekarang bagi kalian yang sudah bangun requirement. Oke, kita sekarang prinsipnya. Aku akan nyuruh kalian perbaiki. Pasti perbaiki requirement kalian. Nggak pernah selalu benar. Pertama apa? Nah ini agak berbeda, karena biasanya sini dia menggunakan information, functional, sama behavioral. Ya, aku menyuruh kalian functional, non-functional, sama constraint. Kalau di informatika hanya ada functional, non-functional, ada batasan, tapi beda lagi sistemnya. Oke? Ya, sama. Information domain of a problem represented by and understood. Okay. Functions that the software performs must be defined. Jadi mesti didefinisikan dengan benar. Behavior of the software as a process must be represented. Oke. Maksudnya apa yang tiga pertama ini? Kalau kamu bilang aku mau bangun software Android, apa informasinya? Bahwa software Android, artinya di HP kalian. Contohnya sekarang kita mau gunakan untuk ambil kamera, oke, ambil kamera fungsionalnya.
Dipotong. Apa behavioralnya? Kira-kira kalau dipakai begini-begini yang terjadi. Oke? Nah itu dari kalian itu belum kalian lakukan ini kalian. Itu mesti didetilkan di requirement kalian. Dan bilang software ini mesti bisa ini. Kalau di bawahnya itu mesti didefinisikan informasi behavior dan macam-macamnya itu. Oke? More than the big information behavior must progress into manner that uncover detail layer perfection. Seperti dikatakan, the analysis task should move from information toward information detail. Next. Oke. Nah ini nanti yang benar-benar. Tolong dicerna ini. Kenapa akan nyuruh kalian untuk mendetilkan requirement kalian. Oke? Ya. Pertanyaannya juga sekarang, ketika kamu requirement ini sudah terpenuhi belum? Next, modeling. Design to be traceable to the model. Maksudnya apa? Jadi aku sering sekali bilang begini. Bikin namanya tabel validasi. Sini ujung-ujungnya. Kalau kalian bagusnya gitu. Ini requirement 1. Ada nggak desainnya di sini? Begitu. Ada conteng gitu. Oke, ada. Masalahnya kalau ada suatu desain yang nggak punya conteng, mana requirement-nya? Oke? Atau kalau ada requirement yang tidak ada desainnya, jadi perhatikan kenapa kok ada? Jadi ini kan contoh nomor 3 gitu. Mana ada contengannya nggak ada? Masalahnya gini, requirement-nya atau desainnya punya masalah yang nggak ada gitu. Oke? Ya. Jadi setiap desain mesti bisa di-trace ke requirement. Oke? Consider arsitektur kalian. Ya. Beda cara kita merancang Android dengan cara kita merancang program biasa, itu website. Oke? Agak berbeda ininya. Design data as important as processing function. Nah, sering sekali ini jarang dituliskan. Tapi salah satu desain namanya adalah DFD. Data Flow Diagram. Nanti kalau dapat itu. Tapi sering sekali itu tidak dibikin. Ya. Sering sekali itu orang langsung merancang database. Mestinya berbeda. Bangun dulu DFD baru bangun database-nya. Oke. Lalu guna user interface design should be tuned to the need of the user. However, in the case of this address, ease of use. Biasakan, betul arah user juga pastikan juga gampang dipakai. Dan sekali user itu minta yang bikin sesuatu yang tidak gampang dipakai. Sehingga ada waktu itu dia minta login pakai captcha. Keren gitu kan? Tambah lagi betul-betul begitu kan? Ya, setelah 1 minggu tolong dilepas captchanya. Repot kan? Ya. Setelah dia pakai gitu, mestinya sudah bilang gitu, Pak, rasanya ini nggak nyaman bakal. Ya. Nggak apa-apa, itu cuma satu, tinggal panggil aja library-nya, captcha itu. Ya. 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 Komponen level design should functional independent. Jadi begitu juga jangan saling nyambung gitu, terkait gitu. Jadi kalau satu rusak, satu berubah gitu bisa ya. Atau juga kalau nggak bisa gitu, loosely. Jadi jangan benar-benar tergantung total A, B tergantung A, C tergantung B gitu. Jadi kalau rusak A, B, C juga rusak. Pokoknya ya B sama C kalau perlu tergantung gitu jangan sampai 3 level naiknya itu. Oke? Ya. Desain mesti gampang dimengerti bagi developer dan juga bagi klien. Ya. Ya, sekali lagi desain juga bagusnya dibikin secara iterasi. Nah, ini yang jadi masalah juga. Ini nggak bisa dipakai di masalah tidak bisa dipakai di waterfall. Kenapa? Karena sering sekali waterfall kalau coding kita bilang coding desain nggak bisa lagi diubah gitu. Padahal dia bilang bagusnya desain bisa dilakukan secara iterasi. Oke, ya. Next. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke agile-nya, prinsipnya. Nah, apa agile? Primary concept of software mudah, oke? Sekali lagi ya. Kemarin saya singkat ini, saya baca kemarin 12 levelnya. 10 12 kemarin. Pokoknya 10 ini. Udah lah, ini agak beda. Travel light
Strive to product the simplest model that can describe problem solver. Build models in a way that make amazing change. Be able to state better problems each model is created. Adapt models to the development system. Try to build useful models, but forget about building project models. Don't become dogmatic about the text of the models. If it communicates content successfully, the person is secondary. Siapa? Jadi kalau kamu bertanya hanya pakai cara kamu misalnya begini, pakai ini merepresentasikan ini, tapi kalau orang ngerti, ya udah, ya cukup lah gitu. Nggak usah pakai menggunakan yang apa cantik-cantik itu semuanya, ya, oke. Oke, lalu biasakan percaya insting. Oke, jadi kata-kata ya, kamu sudah lihat, kamu sudah bikin model, kamu lihat ini secara teorema sudah benar, tapi kamu rasa mungkin ada yang salah ini. Oke, ikuti gut feeling kamu, periksa ulang, ya. Insting kamu, biasanya kalau insting kamu ada yang salah, karena begini, otak ini adalah hal yang aneh, ya. Kadang-kadang, ya, ada satu hal gitu yang dianggap seperti gini aja, apa? Kalau kamu lihat gitu, kamu pernah makan sayur, ya, kamu bilang, aku mau makan, tapi kok rasanya aku nggak pengen makan sayur ini. Kenapa kira-kira? Otak kamu mungkin melihat ada ulat di situ, tapi kamu nggak tahu bahwa itu ada ulat. Ya, seringkali otak itu hal yang aneh. Dia bisa menganggap itu jangan dimakan, walaupun kamu nggak tahu kenapa jangan dimakan itu. Kamu nggak lihat ulat, kamu lihat hanya sayur, kamu nggak tahu ada ulatnya. Mata kamu persepsi ke otak begitu, ya. Jadi kalau kamu merasa ada yang salah, ya, kemungkinan besar tuh ada yang salah. Karena dari sepertinya itu otak itu hal yang aneh, gitu. Oke? Get feedback as soon as possible. Jadi kalau kamu sudah bangun sesuatu, bangun model, bangun apa atau itu, tolong minta feedback ke klien secepatnya. Kalau biasa setelah bangun langsung kirim ke klien gitu. Ini sudah seperti ini. Ada masalah nggak gitu? Kita ajar ya. Next. Oke. Lalu dalam membangun instruction, ya. Consider activity consider coding, testing, and that lead open software that are ready to deliver software. Code principle concept are closely aligned with programming style, programming language, and programming methods. Jadi sesuai dengan closely aligned programming style, programming language, programming methods. Style kamu seperti apa? Jadi ini yang sering sekali dilakukan ketika kamu pertama kali kalau masuk perusahaan software baru adalah dilakukan training Java gitu. Tapi kamu biasanya bukan diajarkan Java, walaupun punya. Oke, sekarang kita mengajarkan cara sistem all the learn. Sederhana gitu kan, kok aku udah lagi, dia sudah ngerti. Yang diajarkan itu lebih ke stylenya perusahaan tersebut. Mungkin yang dia oke, sekarang kita ini komennya tuliskan dulu komen seperti gini. Kamu mungkin langsung, kita kan mungkin cepat aja, nggak perhatikan ininya. Align programming style kalian itu, align-nya, ya. Perusahaan beda-beda. Cara oke, variabel begini tulisannya. Itu mesti diikuti. Cara penamaan function. Kan semester apa sekarang ini? Semester? Kalau masuk, aku kemarin ngajar semester 2, mereka bilang mereka nggak tahu apa itu function sama prosedur. Sama juga kalian ya? Sama juga artinya, ya oke lah. Ya. Oke. Lalu technical concept, lead design test the system will uncover different class errors to do with number of time and effort. Ya, jadi suatu tes yang sistematikal. Ya, jadi kalau kamu sudah terbiasa, sudah menggunakan satu program, biasanya kan sudah terbiasa. Oke, gimana testing? Pertama jalankan. Pertama kalau login gitu, apa test case-nya? Oh ini. Apalagi ini. Kita kan semua pelan-pelan coba gitu. Oke, next. Ya, oke. Sekali lagi, before you write one line of code, apa pertama? Gimana caranya kamu understand gitu? Aku biasakan bilang gitu. Biasakan tulis komen.
Memastikan padahal kalau kamu tulis komen, padahal kamu sudah bilang, aku mau mengerjakan ini. Itu sudah bilang bahwa kamu mengerjakan itu. Sering sekali atau karena lagi coding gitu, lalu lupa, saya mau ngapain tadi ya? Kan kali gitu kan sekali. Ya. Oke. Design principle of concept. Take program that meets the needs of software to be built environment incorporate. Select program environment that provides tools provide easy work process. Create set unit test that will apply ketika sudah beres. Jadi pada saya adalah bilang begini. Gunakan segala sesuatu yang nyaman buat kalian. Ya, gunakan program sesuai buat kalian, penyaman, terusnya ada. Jangan make it hard for you. Oke. Ya, next. Oke. Nah, sebelum kan, nah sekarang ketika lagi coding. Ya. Oke. Nah, ini saya aku nggak bisa jelaskan kalau kamu nggak ngerti ini. Ada namanya Following Programming, BOP Practice, Pair Programming, Structure-nya. Kalau structure, kamu kan ada structure. Oke, ada Software Architecture, Body Civil Possible, aduh. Oke lah. Yang dari sini ke sini kamu pasti sudah terbiasa coding untuk jelaskan ini. Ya. Ya. Malah saya adalah bikin sesuatu yang sesuai, bikin gampang aja. Ya, gunakan sesuatu yang sudah sesuai buat kalian. Oke? Ya. Ini yang tadi aku sudah jelaskan. Variabel kalian biasakan namanya jelas. Atau menggunakan standar. Dan itu biasa. Kalau aku biasanya bilang variabel mesti huruf besar. Awas selalu itu. Oke? Write code dari self documenting. Artinya apa? Ya kalau kamu coding jangan lupa komen. Biar juga ada dokumentasinya. Ya. Lalu juga bagusnya bikin visual layout. Oke, next. Ya. Setelah beres, masih divalidasi. Apa dari situ? You complete the first coding pass. Be sure to conduct the work walkthrough when appropriate. Ya. Perform unit test to correct errors you have uncovered. Refactor code. Oke. Ya, jadi kamu sudah bikin coding itu jalan, ya. Atau bagusnya ditelusuri lagi coding itu walaupun nggak ada salah. Oke. Lalu bagus itu jalankan tes yang lain, yang cover. Ya, habis itu refactor itu dirapikan coding kalian itu. Oke, next. Testing principle, ya. Database. All tests should be traceable and customer requirement. Jadi bisa disesuaikan dengan requirement kalian. Jangan tes sesuatu yang tidak perlu. Sekali kita bilang, oh sudah bangun software gitu, sekarang kamu tes apa? Kamu tes dia sanggup nggak? Dia sanggup nggak ditahan di DOS? Tapi di klien kalian masukin nggak tahan di DOS? Enggak. Kalau nggak ya jangan jadi tes di DOS itu. Ya. Sekali lagi testing itu mesti sudah direncanakan jauh-jauh hari. Makanya dia bilang bagusnya testing tidak ketika bangun di requirement. Kalian udah dapat nih principle, oke? Ya. Testing should begin in the small progress baru. Nah, jadi testing itu ada level testing. Ada unit testing, integration testing, system testing, ya. Itu pelan-pelan, jangan langsung system testing. Kalau belum lakukan unit testingnya. Lalu apa tuh? Apa yang kelimanya? Testing itu cukup yang kamu bisa lakukan, ya, yang kamu pikirkan. Jangan kamu testing segala sesuatu, karena testing tidak ada habis-habisnya. Oke, next. Oke, sekarang setelah dapat softwarenya sudah beres, coding beres semua, kita mau kasihkan ini. Pertama, ya, jangan janjikan langit ke klien kalian, ya. Oke, jadi bilang gitu. Kalau bisa kita sell-nya undersell. Ketika kalian dapat tuh dia lebih puas gitu dapatnya. Oke. Ya, ketika kamu kirimkan pastikan sudah bisa langsung dijalankan karena sudah di testing. Ya.
Ya, lalu juga ketika mau kirimkan, pastikan bahwa ada cara untuk bisa di-maintain tersebut. Oke? Ya, apalagi? Iya, betul. Jangan lupa bikin dokumentasi cara penggunaan software. Ya, sering sekali kita bangun software, kita nggak tahu cara gunainnya. Atau sekali itu, oke, bagus. Tapi maksudnya kita hanya menjelaskan ke satu orang. Maksudnya ini merupakan tim kan? Jadi bagusnya salah satu kita perlu bikin workshop di mana ada langkah-langkahnya gitu kira-kira gunanya. Ya, ini yang kadang-kadang tidak dilakukan. Bagi software should be fixed first. Sebelum deliver. Jadi kalau masih ada bagi jangan dikasih klien. Ya, next. Oke. Ya, jadi itu adalah principle daripada software requirement. Oke. Daripada software development. Ya. Kalau mau disimpulkan secara sederhana, karena kita bicara agile, ya, be reasonable. Ya, hanya dua kata, be reasonable. Jadi kalau bangun software gitu, kerjakan sesuai masuk akal. Ya. Kalau nggak masuk akal jangan kerjakan, supaya lebih gampang itu sebenarnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kenapa sekarang ini? Coba deh, kita mau masuk ke yang satu lagi. Oh, masih banyak waktu kita. Buka satu lagi. Yang tadi yang 5 yang 25 tadi. Saya sudah buka. Yang iya, saya buka. Saya jalan tak. Oke. Aku nyuruh kalian selalu begini. Next. Ya. Oke. Next lagi. Oke, sampai. Each project as a part of the study and plan must identify which student take for the course. Kalau kamu kerjakan gitu ya. Ya, next. Oke. Next. Oke. Jadi ini pas sudah kamu kerjakan kan coba tadinya. Remember scope ya. Oke, lalu sekarang nota rapat kalian sekarang dituliskan. Ya, nota rapat kalian sudah saya mana kamu kerjakan? Saya mana kamu kerjakan? Oh, sudah bisa study, sudah diperbaiki 3 kali. Bab 1 sudah siap, bab 2 sudah siap, bab 3 requirement masih belum beres gitu ya, nggak apa-apa, tuliskan. Ya. Dan relevant yang lain-lain. Dirapatkan next. Ya, projects. Things are planned to carry out interest bills of Oke. Ya, kenapa kita mau mulai dokumentasi? Pertama adalah visibility. Ya. To support team communication and management. Currency telepon itu artinya accurate and keep in current. Makanya aku bilang jangan di save tapi di save as. Jadi bikin yang terbaru terus saja. Oke. Appropriate buat audience. Jadi pastikan audiens kamu bisa baca. Saya bisa baca. Ya. Bagusnya taruh di online sekarang. Jangan lagi hanya disimpan di satu laptop. Kalau laptop dicuri orang gimana? Sering gitu kan? Ya. Oke. Ya. Oke. Next. Ya. Ya. Oke, next. Oke. Next. Nah. Ini yang mesti kalian bangun. Oke. Ya. Masalahnya ini sama ini menjadinya. Kalian mungkin baru sampai sini. Ini belum selesai. Next. Oke. Oke. Pertama adalah domain understanding. Example, told investor Philip Michael. Siapa stakeholdernya? Kalau sudah bikin kemarin kan? Next. Ya. Viewpoint analysis application. Jadi kalau contohnya adalah kita mau bikin sesuatu dari sudut pandang daripada viewpointnya. Adalah kita mau bikin university business system adalah prosedur masuk baru. Ada sudut pandang daripada
yang mau masuk, yang mau Masuk. masuk. Sudut pandang daripada Universitas. seperti admin. Admin. Siapa aja? Admin office, financial office, special office. Apa lagi ada? Ada computing staff, operation, sama software development. Baru academic department. Ini semua viewpointnya. Nah sekarang, ya, tugas kalian sudah bikin requirement. Aku mau dokumentasi pada dari yang benar-benar mundur. Ini, ya. Oke, jadi bukan hanya mesti ini, tapi mesti punya juga baju ini. Sudut pandang dari tiap-tiap user yang bakal menggunakan itu atau yang terlibat. Apa terlibatnya dalam software kalau sudah di deploy? Oke? Jadi setiap user itu ngapain aja? Dari situ, setelah kamu ngerti, setelah kamu gambarkan itu, ya, baru kamu bisa ngerti bahwa aku perlu requirement A, B, C, D gitu. Karena kalau kamu nggak tahu aplikasi si ini mau ngapain, ini mau ngapain, kita mesti jelaskan. Oke, next, ya. Sekali lagi, clients have vague requirements. Sekali lagi, mesti kita prepare sebelum meeting. Keep full notes. If you don't understand, delve further. Small group meeting are most effective. Ya, next. Oke. Requirement analysis. Ya. Organize requirement. Legal requirement. Contohnya government education system. Next. Oke. Requirement analysis. Model requirement. Informal proses, systematic procedural development, formal model. Jadi ada beberapa macam tipenya model requirement-nya. Ada yang informal, masih awal-awal, sistematik. Kalau kita mulai masuk ke bagian kita yang itu, baru formal model. Ya, baru kita itu bisa jadi kontrak. Next. Ya. Ya, bagusnya kalian bangun requirement itu, aku bilang bagusnya sudah mulai menggunakan diagram. Oke, flowchart, ya, operasi, decision, manual ini atau keluar report keluaran juga. Ini keluaran report apa gitu. Ya, next. Ya, contoh, project mission. Form receipt new through database student. Oke, false database complete kalau false database student. Kalau true selesai. Ya. Jadi bisa kamu gambarkan gitu flowchartnya, sederhana kan? Ya, next. Ya, ya. Lalu ini yang pseudocode. Biasanya kalau sudah lebih ini nggak akan menyuruh kalian. Jadi ceklah report. If report data lebih besar, nanti kita menggunakan sesuatu yang pengkondisian. Ya, next. Ya. Ada yang namanya data flow model. Ya. Karena ini belum masuk ke DML apa UML. Ini belum UML. Ya. Asset entity, processing step, store, data flow. Nah, maju. Oke. Application form. Receive application. Complete application. Evaluate, reject, offer. Oke, next. Ya. Example sama adalah pertamanya. Ya. Ada application form, receive, information, receive, acknowledge, berhenti. Kalau pending, database, dia dilakukan dulu. Oke, receive, complete application. Nanti kan ini dan ininya. Dia bukan receive, ini bukan berarti berhasil. Receive tergantung tipenya. Acknowledgement dia berhenti. Tapi kalau hanya ini, lagi complete application, implementation. Acknowledgement berhenti dia. And request berhenti. Atau and representative. Oke? Ya. Artinya apa kalau yang putih-putih ini? Putih-putih ini artinya dia keluar ke bagian lain. Ya, kalau ini berhenti kalau ini. Kalau ini apa yang mundur? Tadi mundur lagi. External entities. Ya. Ya, jadi bukan berarti dia selesai. Tapi
kita mungkin serahkan ke departemen lain yang baru yang lainnya bicara lagi. Oke, maju. Ini lagi. Oke. Nah, ya, baca request, evaluation, baca request. Kalau dia ada rejection, dikirim siapa rejection? Ke studentnya atau acceptance financial aid. Artinya ada beasiswa nggak? Beasiswa apa? Ada bantuan nggak? Kalau ada kita kirimkan. Kalau enggak, ya ini ada dan ininya. Ada ininya, perhatikan. Oke, next. Okay. Jadi requirement dilemma. Requirement should make minimal assumptions about system design. The recommended development must be consistent with computer technology and research available. In fact, analysis and design are interwoven. However, do not allow analysis tools to use the system. Okay. Sekadar ini hanya sekadar sedikit keterangan kalian, supaya kalian punya bayangan. Seperti gini enggak? Ini contoh apa? Ini contoh yang lebih detail seperti tiring. Kalian nggak perlu detail itu. Tapi aku mundur. Yang aku minta ini yang aku minta. Mundur. Lagi. Ini aku minta. Ya, aku mau sudut pandang dari tiap user yang mau menggunakan sistem kalian. Ya, kenapa? Ini nanti baru kalian bikin requirement. Dari sini kamu nanti akan adalah desain pertama kali adalah namanya adalah use case. Use case kita melihat sudut pandang dari user ke sistem. Pertanyaannya kamu punya berapa user? Tipe ya, bukan jumlah usernya, tipenya ada berapa banyak. Oke? Ngerti? Oke, tampilkan satu-satu tugas kalian, kita lihat. Kelompok. Sebentar tadi saya anggap sudah beres ya. Ya. Kalau masih salah ya kalian masih sudah bisa perbaiki sendiri. Lihat satu kalian. Satu. Turun bawah. Masih belum ada ini. Mana ini referensinya? Enggak, dari bab 1 sudah mulai referensi. Makanya dokumen kalian pasti jadi satu dokumen, jangan pecah-pecah filenya itu. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Jadi Mendeley kalian nyambung semua. Oke? Pak, berarti jangan dipisah ya Mas? Iya, kenapa dipisah? Jangan dipisah bab 1, bab 2, 3 langsung. Kenapa dipisah? Langsung dilanjut aja ya Mas? Iya, kenapa dipisah? Yang berbeda ya Pak? Proposal jangan dipisah. Proposalnya. Ya, kenapa dipisah? Jawabannya kan kalian kan bisa pakai page breaker kan, tahu kan caranya kan? Iya, tahu. Ya kan kalau aku masih ngajarin kalian page breaker ada masalah kalian juga. Ya. Kutipan sudah mulai dari bab 1. Mana ini kalian? Ulang asal ini. Apa. Lagi. Dari mana kenapa ini? Dari mana ini? Maksudnya paragraf pertama ini dari mana? Kamu karang sendiri? Nggak boleh karang sendiri. Ya, kalau kita bicara TA nggak boleh karang sendiri. Ya. Minimal 2 ke 3 kutipan di paragraf 1 itu, di bab 1. Ya, bawah. Oke, lagi. Ya. Oke, perhatikan dari segi ini ya, sematik. Ini apa, ini bagaimana? Biasanya kan sama kata depan itu. Ya. Oke, bawah. Oke. Yang aku minta adalah pastikan dia ini ya, pastikan begini. Ini sama ini nyambung nggak gitu? Masa ke atas. Bawah.
Perhatikan, ada 3 yang maksud. Pertama gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang paling penting? Yakin kamu yang paling penting? Mana kelompok mana nih? Siapa kelompoknya? Maju depan ya. Tegak aja dulu sebentar. Itu sudah ada kita. Aku gabung. Tegak aja, nggak usah bawa apa-apa. Tolong ke jalan aja. Bawah. Sudah benar ini urutannya satu paling penting. Lalu dari rumus masalah sesuai nggak? 1, 2 ada nggak pasangannya? Bawah lagi. Itu masalah. Ada nggak sambungannya? Tujuan ini. Nyambung nggak? Jadi ada nggak masalah situ tujuannya ada nggak nyambung nggak gitu tujuannya? Kesal lagi gitu ya? Ya, masih bagusnya 1 ke 1. Bagusnya gini 1 ke 1 atau 1 ke atau boleh 2 tujuan gitu atau 2 rumus masalah 1 juga. Tapi biasanya kan terurut gitu. Dan sepertinya ini 1 ya, yang ini 5 gitu kan ya. Oke. Karena biasanya sama-sama juga kan kalau itu paling penting tujuannya juga yang itu juga paling penting kan di awal kan. Oke. Urutkan benar, urutkan. Oke, bawah kamu juga. Manfaat kamu juga urutkan ya. Bawah lagi. Oke, buka O2 kamu. Buka. Yang kedua. Sama juga kutipan. Apa itu kutipannya taruh di sini Pak? Iya. Oh, ya. Masih ini. Jadi iya, ini kamu ketik manual. Iya kan? Pakai Mendeley, jangan kan dia tadi bilang gunakan tools sebanyak mungkin. Jangan bikin repot kerja kalian. Sudah gunakan Word. Kalau di sini sudah ada bawaannya, the Word. Cuma aku rasa Mendeley jauh lebih gampang pakai Mendeley. Ya, Mendeley kan tinggal masukin aja ke Mendeley ininya, tuh masukin, tinggal kutip. Lalu aku bilang, oke, bikin satu pusaka. Aku suruh gunakan Adobe. Kamu bakal repot lagi, itu ulang kan? Ya bukannya terpaksa aku akses sudah. Ya, kalau bilang Pak, aku tidak kutip, ya gini aja, jadi begini. Coba ke atas. Andai ke atas ini, andai kata kamu hanya ini doang, hanya mengambil ininya doang gitu. Tapi kamu tidak kutip langsung, ya udah ininya coba ketik sini ABC ini, ketik sini ABC ini, sini ABC. Ketik. ABC ketik. Nah, Bapak ubah warna teksnya. Ambil warnanya jadi warna putih aja begini. Putih warna kan? Paling kanan. Bikin sampai Ubah jadi warna kanan. Ya, ke sini. Coba klik. Ini. Klik. Nah, hilang deh kan? Jadi begitu. Jadi di Mendeley gitu, aku bisa begitu. Walaupun aku tidak kutip langsung, aku kutip di akhir. Tapi aku ubah jadi warna putih supaya nggak kelihatan. Jadi satu tinggal pas data pustaka tinggal nanti muncul semua lagi. Ya, contoh gitu ya. Oke, bawah. Kita ini software engineering ya, jadi mana software engineering ya? Kamu mau menggunakan model apa? Waterfall, Agile, Scrum, bagusnya Agile sih kalau kita kan juga belajar ya. Gunakan Agile. Ya, pilih salah satu, mau ekstrim, mau itu, lalu bikin kutipan intinya. Ya, oke. Gunakan model SDLC-nya. Oke, berarti bab
tiganya buka. Bawah. Bukan begini bikin requirement. Nah ini yang begini itu kamu bikin di requirement dokumen, bukan di sini, ya. Jadi di bab 3 ini banyak, bukan hanya requirement. Anda kan bikin desain, bahkan juga bakal bikin requirement, bakal bangun desain, bakal bangun software planning kalian semua planningnya, termasuk juga software development-nya, software development modelnya. Jika kamu agile, jelaskan agile di sini lagi. Agile menurut yang program kamu, ininya. Oke, kalau waterfall menurut kamu waterfallnya. Oke, bawah. Jadi kamu nanti bikin requirement dokumen. Yang pertama adalah jelaskan dari sudut pandang usernya apa aja nih, ngapain aja dia gitu. Kalau bisa dari setiap sudut pandang user itu kalau bisa bangun flowchart-nya gitu kira-kira biar lebih gampang ngertinya. Oke, ngerti? Kinerja. Jadi ini sudah bicara dengan ini information sama behavioral, ya. Nama nggak dimarahin. Bawa lagi. Oke. Salah satu kelemahan kalian adalah begini. Semua akan melihat semua requirement kalian ambiguous. Artinya aku bisa tafsirkan dengan berbagai macam cara. Biasakan requirement itu tidak ambiguous. Jadi kalau aku baca gitu, aku tidak bisa ini mana? Udah ada ini. Kinerja. Keamanan memiliki waktu respon kurang dari 2 detik. Oke, ini juga bagus. Pastikan halaman optimal dan itu. Oke. Keamanan sistem prioritas. Jangan gunakan kata dapat ya. Harus ya, harus benar harus. Ya, bagus harus. Oke, bawa lagi. Oke. Kan, ya, tadi saya terbaca. Coba yang sana. Tadi yang. Lagi. Nah ini memungkinkan, jangan memungkinkan, ya. Dapat, jangan kata yang bisa, jangan kata ambiguous, ya. Integrasi bukan fungsional ya, tipenya lagi ya, itu not fungsional, behavioral. Constraint bawah, constraint bawah. Oke lah. Oke, duduk. Coba buka, ini. Coba buka Google requirement document example. Dokumen example. Itu boleh ambil. Ya, baik itu Pak. Bukan. Malam kayak Bawah. yang tadi ini itu kan Boleh. Bawah. Gambar aja, cuma ada gambarnya. Buka. Oke, this is
tes coba Pak. Bawah. Bayar lagi. Habis? Bawah. Ini terlalu tinggi. Cukup. Coba cari yang ini. Oke lah, gak usah yang sampai ini, itu agak terlalu tinggi. Jadi kita bikin yang sederhana aja kalian ya, nggak usah sampai sedetail itu. Itu ada 20 halaman dari itu. Ya, jadi pertama adalah user viewpoint. Ya, siapa usernya, lalu user itu ngapain aja, jelaskan. Oke, A, ya ini dia jelaskan kamu bicara ngapain aja. B ngapain aja, C ngapain aja gitu. Oke? Habis itu sistem viewpoint. Dari sudut pandang di dalam behavior system itu. Jadi dia mesti jalan, sistem itu mesti bisa ada di internet menggunakan jaringan sekian dan sekian. Oke? Ngerti ya gitu ya? Ya. Oke, sekarang fungsional. Gunakan angka, ya. Contohnya, sistem mesti bisa login, oke? Ya. 2 apa gitu, jelas tapi bikin gitu, habis itu urutkan sekali lagi mana lebih penting, oke? Ya. Lalu juga sama juga yang non fungsional. Ya, mau juga gunakan angka juga, ya, ngerti? Nah, itu yang versi 1.0-nya, masih document requirement. Oke, ngerti? Ya, nah, document requirement specification, baru nanti itu yang kedua, baru dijelaskan ini. 1 dan 1. User mesti bisa mengetikkan user name dan password. 1.2 ya. Jadi setiap bagian itu dibikin jauh lebih spesifik. Kenapa? Karena setiap spesifik ini pada saat ada test case. Ya. Bisa nggak user masukin user dan password? Oke, bisa. User bisa nggak klik login? Oke, kalau user jika masukin username yang benar, dia bisa masuk ke yang berikutnya. Oke, kalau username salah, apa yang dikerjakan? Apakah bilang tidak sama atau disuruh ini? Jadi setiap bagian itu mesti lebih detail sekali dibikin. Ngerti? Ya. Jadi 2 dokumennya. Itu 2 minggu lah. Pertama adalah yang besar itu, baru yang kedua yang spesifiknya. Oke? Kebayang? Jadi yang pertama masih umum sekali. Ya. Kenapa masih umum sekali? Karena setelah kalian bikin, pikirkan lagi ke kelompok itu sendiri-sendiri. Ya, ada masalah nggak? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Ada ini nggak? Baru di minggu depan, kalau sudah ada yang perbaiki, sudah oke, baru kalian mulai spesifiknya. Oke? Jadi sistem mesti jalan di atas jaringan ini. Apa spesifik jaringan itu? Jadi mesti servernya apa, ininya apa gitu juga. Oke? Ngerti ya? Jadi sama juga di sininya. Fungsionalnya.
besar gitu, tapi habis itu dibikin spesifik ke depannya. Ngerti? Coba buka ini ya, buka yang kelompok nomor 2 berikutnya. Kita mungkin nggak semua hari ini ya. Karena kalian banyak bikin kesalahan sama kan? Mana tanya? Kemasan. Coba buka bawah itu ya. Oke, ini bagus ya, sudah ada ya, bawah. Oke, sekali lagi biasakan ininya kalimatnya sama ya, artinya mulai ya. Masalah ya. Oke. Oke. Lalu juga sama, urutkan gitu. Sudah belum? Oke. Oke, sama, belum ada SDLC-nya. Kalian mau pakai model apa? Ya, karena kita di sini bilang agile, ya pakai agile lah, terserah kalian, agile yang mana. Pelajari sendiri agile yang kalian menggunakan. Ya, apa alasannya begitu? Oke, oke, bawah. Fungsional, jadi masih sesuai dengan apa yang bisa digunakan dengan sistem. Jadi contoh ini sistem yang pengguna dapat menambahkan ini. Sistem bisa menyiapkan modul untuk menambahkan, mengedit, menghapus tugas akademik. Bagusnya itu bukan digabung, dipecah. Bisa dapat menambahkan dokumen, bisa dapat mengedit dokumen, bisa menghapus dokumen. Ya, lagi mengumpulkan tugas, pengguna dapat mengumpulkan tugas. Ya, sistem bisa ini, sini. Bikin perbagian gitu. Ya. Slide itu masih umum, baru di itu yang pertamanya. Keduanya baru nanti di minggu depan dibikin spesifik 121, 122, 123. Ingat sekali lagi bikin spesifik. Kalau masih kurang spesifik lagi ya 121, 1 gitu lagi, bikin lagi. Ya. Ingat kalau masih kurang spesifik lagi. Ya. Gunakan angka, bawa. Oke, keamanan sistem masih di enkripsi, bagus, oke ya. Baru intinya apa? Enkripsi menggunakan apa contohnya begitu, oke? Sistem misalnya menggunakan secara otomatis. Oke, sistem dapat ininya, lalu gimana caranya artinya itu? Jadi sistem mesti menggunakan hardware-nya minimal apa gitu contohnya gitu, oke? Komunitas, oke. Jadi gimana sistemnya? Jadi mesti lebih jelas, ya, oke. Dan juga biasanya kan yang awal sekali kata itu lebih setara gitu kan katanya. Jangan yang ini ya, oke. Oke. Tutup berapa berikutnya? Ini bagus ya. Oh. Oke, intinya bagus, kutipan bagus, bawah. Kalau ini oke, ABC sama satu boleh. Tapi sama lagi ya bagusnya lebih ini, ya di apa? Cabang katanya. Sudah itu belum? Sudah diurutkan belum? Urutkan lagi ya. Oke, bawah. Lagi bawah lagi. Oke, terus. Oke ya. Ini katanya format kalian beda dengan format TA. Dari segi font sama margin. Oke ya, tolong diperbaiki itu penting sekali. Kalau TA kamu fontnya beda, pasti kamu dimarahin sama dosen bimbing kamu. Oke. Oke, ini bagus. Tapi bagusnya dimulai dengan sistem bisa apa? Ya, sistem mesti bisa ini, bisa ini, baru ini, oke? Ya. Nah, ini bagus. Nggak boleh pakai DLL.
Ya, ambiguous sekali. Ya, nggak boleh ambiguous. Ya. Kalau aku pakai basic baru kamu pusing nanti kan maksudnya kan? Kalau basic atau assembly, ya. Ini terlalu ambiguous juga. Bawah. Ya, jadi dokumen kamu begini, dokumen kamu ini yang ini yang kamu tempelkan di sini itu yang hanya yang versi yang ininya, yang apa, yang requirement dokumennya. Jangan tempelkan yang spesifik sini ya, itu simple buat kalian. Ya, beda aja masuk proposal. Yang spesifik itu buat simple, ya, spesifik. Itu nanti digunakan buat desain sama yang lain, bukan buat proposal. Oke? Ya. Kamu gunakan ini IEEE ya, formatnya. Ini beda loh. Kenapa ini? Masa nggak ke atas? Apakah ini bikin data pustakanya? Menteri bukan? Bibliografi. Masalahnya ini satu yang gaya Harvard atau ini bahwa yang tadi di bawah itu bukan begitu cara ininya, referensinya di bawah itu. Format cara kamu ngutip sama cara kamu bikin data itu beda. Ini kamu bikin ketik manual atau otomatis di bawah itu? Yang bawah itu otomatis. Ah, pastinya? Yang itu manual. Ah, nggak boleh. Kok bisa otomatis bawah tapi ininya manual? Nah, sebenarnya juga otomatis soalnya dikasih untuk copy, jadi tinggal di paste. Coba cek. Ya, ini rasanya beda format. Kamu ngutip gaya Harvard, gaya bikin referensinya menggunakan IEEE. Karena IEEE pakai nomor tahu aku udah lihat yang gaya seperti gini. Mungkin aku salah, karena aku yang biasa dipakai itu cuma ada 4 yang besar. Harvard, psikologi, yang IEEE, cuma 3 yang bisa aku pakai. Aku pernah lihat yang gaya seperti ini. Di mana atasnya putih, gaya itu di bawahnya seperti gini. Ya. Coba diperbaiki itu. Ya. Oke. Itu lagi lah. Tiga, kalau ini kan tiga, udah buka. Satunya buka. Bawah. Bawah semua lagi. Oh. Nah, sama nggak ada sampai latar belakang terlalu pendek. Bukan gitu sampai apa? Nggak begini. Sudah itu hanya paragraf-paragraf. Ya. Mana masalah? Mana masalah? Ada rumah Lulusan belajar. lagi naik. Balik ke belakang. Ya. Perbaiki. Next. Bab 2. Kutipannya langsung ketika masukkan kutipannya bawah. Oke, ya. Kebedakan setiap tugas kumpulkan keperwakilannya kan? Cek semuanya itu, balikin, kasih komentar kenapa dibalikin satu. Tadi sudah selesaikan apa yang aku minta kan? Kalian ini bikin review kenapa dibalikin, apa yang kurang. Oke, kenapa 3 kan? Ya, artinya. Oke, ngerti? Kalian ngerti masalah kenapa kira-kira? Oke, dokumentasi ya. User viewpoint, system viewpoint, functional, non-functional, constraint, pakai nomor dulu yang itu yang dokumen biasanya. Ini yang hanya masuk ke dalam dokumen, yang ini enggak. Ya, baru dokumen specification ini plus ini didetailkan kali. Oke. Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ini untuk kita hari ini. Aku masih belum bisa masuk e-learning. Mungkin hari Selasa atau Rabu kalau masih nggak beres masalah ini. Ya.
Jangan lupa bikin soal kalian 3 ya. Jangan lupa kutip dari buku yang ya. Itu buku untuk bahasa dari Roger. Kita kasih bukunya kan? Yang itu yang 9 atau 7? Sama aja. Sama aja. 9 kan? Ini kan yang 9 kan? 9. Slide ini. Yang slide dari 7. Sama aja pada dasarnya. Sama aja. Jangan ngutip dari slide, ngutip dari buku. Oke? Ya. Ya. Jadi terima kasih sudah mau hadir di kelas saya. Ya, ini pertemuan terakhir dengan saya. Mungkin kalau ada UTS atau UAS atau kita mau bahas tugas besar lagi, baru kita ketemu lagi. Ya, atau kalian mau bimbingan TA dengan kalau mau jadi TA dengan saya gitu, baru kita bicara lagi. Ya, atau aku rasanya nggak ada mata kuliah yang lebih tinggi dari ini di SK. Ya ada, sistem operasi bukan ya? Kita sudah lewat kalian. Ya, aku nggak ngajar itu. Aku ngajar ini. Kemungkinan data mining kan di awal data mining kalian. Ya. Jadi aku nggak ada lagi kelas yang atas di SK. Yang kalau mau ketemu lagi ya pasti kalau hanya bimbingan TA gitu boleh dengan saya atau apa gitu atau lomba kalau dengan saya. Ya. Atau kalau hanya pengen ngobrol aja juga boleh. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Tolong dilanjutkan aja ya tugas berarti ya. Ya.